Akedah dan korban dalam Alkitab. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, tahukah Anda peristiwa pengorbanan Ishak oleh Abraham yang ada di dalam Alkitab? Dalam tradisi Yahudi itu disebut sebagai Akedah Yitzhak. Akedah Yitzhak artinya pengikatan Ishak atau Yishak dalam bahasa Ibrani. Ishak diikat oleh ayahnya, Abraham, di atas kayu api yang disediakan oleh Abraham sendiri. Bahkan Alkitab menyebut kayu api untuk membakar korban bakaran itu dipikul sendiri oleh Ishak selama perjalanan 3 hari ke Bukit Moria dari tempat tinggal Abraham dan Ishak di Beersheba, kota di Gurun Negev yang sekarang termasuk dalam wilayah Israel bagian selatan. Kata Akedah Yitzhak itu kemudian diserap dalam bahasa Arab menjadi kata akidah. Kata akidah artinya pengikatan. Akidah kemudian dikenal dalam Islam sebagai ikatan atau keyakinan yang kuat seseorang terhadap apa yang diyakininya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, akedah atau akidah ini disebut sebagai kepercayaan dasar atau keyakinan. Selain akidah, ada pula kata korban yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Korban juga dikenal dalam Islam. Hari Raya Idul Adha disebut juga sebagai Hari Raya Kurban. Sebetulnya, korban berasal dari kata korbanot, yang artinya pengorbanan. Pengorbanan jelasnya merupakan sebuah tindakan memberikan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam tradisi Yahudi, korbanot artinya memberikan sesuatu, memberikan persembahan agar bisa dekat kepada Tuhan. Menurut Alkitab, 3 jenis korban yakni hewan, gandum, dan uang. Jadi bangsa Israel sejak dulu sudah mengenal uang. Hewan korban akan dibunuh, gandum dibakar, dan uang disumbangkan. Melalui persembahan korban, bangsa Israel berharap selalu dekat dengan Tuhan. Namun persembahan korban bangsa Israel bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap hari, pada pagi dan petang hari. Lihat Bilangan 28 ayat 3-4. Lalu pada bulan baru dan pada hari raya tertentu mengacu pada 7 hari raya Yahudi. Lihat 1 Tawari 23 ayat 31. Pada tahun 167 sebelum Masehi di masa penjajahan Yunani Seleukia, Antiochos IV melarang persembahan korban. Antiochos malah mengorbankan babi di bait suci yang membuat orang Yahudi memberontak yang dipimpin oleh Yudah Makabe. Orang Yahudi menang dan berkuasa kembali sehingga bisa mempersembahkan korban di bait suci. Pada masa Yesus, tradisi korbanot masih dilakukan berdasarkan Injil Yohanes 2 ayat 13-15, yakni ketika Yesus mengusir pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Para penukar uang, yakni uang yang digunakan untuk persembahan bait suci, setengah shikal juga ada di bait suci. Mengapa Yesus mengusir para pedagang ini? Akan Fakta Israel sajikan dalam video yang berbeda. Nah, selain kata akidah dan korban, ternyata ada juga istilah yang dipakai dalam Islam, yakni tahmid, atau mengucapkan syukur kepada Allah, yaitu Alhamdulillah. Di dalam bahasa Ibrani, tamid artinya adalah korban bakaran harian yang diberikan pada pagi dan petang hari. Tamid juga bermakna terus-menerus. Di masa bait suci, tamid diberikan oleh orang Yahudi dalam bentuk persembahan shikal. Persembahan uang sebesar setengah shikal ditulis dalam Keluaran 30 ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya.
Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Saudara, Markus 12 ayat 33 mencatat sebuah pernyataan ahli Taurat yang dipuji Yesus sebagai bijaksana, yakni, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara, esensi dari akedah Ishak adalah korban sempurna yang disediakan Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, korban hewan tidak dilakukan oleh umat Kristen. Bisa dibilang ini adalah akidah Kristen, atau keyakinan pokok orang percaya Yesus. Saudara, dengan mengetahui tradisi Yahudi yang ada di dalam Alkitab, kita bisa memahami istilah-istilah yang digunakan dalam agama lain. Salam damai dari Fakta Israel.